khususnya para nanti peternak gitu ya, atau teman-teman sarjana peternakan atau apa SMK peternakan, kita bisa jadi miliarder dari semua aspek peternakan itu. Kita bisa jadi konglomerat dari situ gitu ya. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya sebagai owner dari Ternak Barokah. Saya alumni Fakultas Peternakan UGM angkatan 2009. Nah, Ternak Barokah ini beralamat di Desa Trayeman, Blaret, Bantul. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 600 sampai 1000 ekor. Jadi awal mula bisnis dulu itu saya sebenarnya hanya mencoba jualan di Idul Kurban pada tahun 2010. Ternak Barokah dibentuk pada tahun 2010 oleh beberapa orang gitu ya. Jadi ada saya, ada teman saya namanya Rozak, ada Mas Tian, dan ada Mas Bre dulu. Nah, itu kami bentuk pada tahun 2010. Awalnya trading domba saat Idul Kurban gitu, dengan sistem bagi hasil dengan investor. Investor kemarin, investor dulu itu adalah kakak kelas saya, seperti itu. Awalnya seperti itu. Sebenarnya kenapa kok saya milih domba itu, alasannya pertama karena domba itu modalnya nggak terlalu besar pada saat itu, sesuai dengan kemampuan kami gitu kan. Kami kan dulu belum punya modal, hanya founding modal itu dari kerabat terdekat, teman-teman, bahkan modal kami sendiri seperti. Jadi kami memilih komoditas adalah domba. Nah, domba ini juga yang pangsa pasarnya menurut kami sangat-sangat spesifik ya, karena dia hanya yang bisa satu-satunya untuk akikoh domba, seperti itu. Jadi sebenarnya saya dulu itu belum punya bisnis model ya, asal mengalir aja gitu. Jadi asal jalan aja. Nah, di tengah-tengah itu memang setiap tahun kita itu perbaiki konsep. Makanya tiap tahun itu berbeda dari segi penjualannya, marketingnya, pengadaannya. Nah, seperti itu beda-beda. Akhirnya kita setelah tahu semuanya, belajarnya lama, kita 7 tahunan belajar. Nah, akhirnya ketika udah tahu benar-benar, larinya cepat gitu. Nah, mulai 3 tahun kemarin ya, tahun 2017, 2018 itu langsung bisa berlari. Jadi mengkonsep kandang kapasitas 1000, lalu buat breeding besar, lalu penggemukan intensif. Nah, itu karena kita memang belajarnya lama seperti itu. Tantangan terbesarnya yaitu memang dulu belum punya guru yang memang punya role model seperti ini gitu Mas. Jadi kita by otodidak lah gitu, dengar dari sana, dengar dari sini, lalu kita rangkum, kita buat sendiri ya untuk konsep kita sendiri. Nah, kalau untuk peternak pemula nanti jangan seperti itu ya. Nah, nanti udah peternak yang sukses, kita tinggal contoh aja, tinggal jiplak. Nah, nanti setelah jalan itu tinggal diperbaiki sesuai dengan idealitas jenengan. Nah, seperti itu. Jangan belajar 7 tahun lama gitu. Kalau konsep Ternak Barokah sendiri ini merangkup ke semua lini di domba Mas. Jadi untuk saat ini yang tersedia di kandang sini adalah trading domba betina, ada penggemukan domba jantan untuk kurban, lalu trading domba bunting, domba babon anak. Nah, seperti itu. Kalau untuk di kandang satunya lagi, di kandang breeding itu fokus breeding, full breeding di situ. Nah, di kandang lain juga sama, mix seperti ini. Ada yang jantan, ada yang breeding, dan ada yang penggemukan betina, seperti itu. Oke, jadi kenapa kok saya milih bidang peternakan dan berusaha sendiri ya? Nah, dulu
mungkin ya karena kuliah kita jualan kurban ya. Dari saat itu tuh saya beli laptop pertama kali pas kurban pertama itu, jualan pertama itu bisa dapat laptop. Jadi ngerasakan untung lah itu kan akhirnya terlena dengan usaha dan memang konsekuensinya lulusnya semakin lama gitu ya. Nah, tapi jangan dicontoh itunya ya. Kita kalau bisa lulusnya cepat, itu kan amanah kita kepada orang tua gitu ya. Terus berusaha jadi entrepreneur gitu ya, atau jadi wirausaha gitu. Jadi kita berusaha membuka rezeki orang lain tuh kalau bisa lewat kita. Nah, seperti jadi coba menjadi keran-keran rezeki bagi banyak orang, pengen saya seperti itu. Nah, karena keahlian saya di bidang ternak dan saya mungkin passionnya lebih ke domba ya. Nah, itu maka saya akan jalani di domba dulu seperti itu. Saya juga ada ternak burung, saya juga ada nanti rencana untuk sapi. Cuma untuk kali ini memang kita awalnya di domba dulu seperti itu. Nanti pengembangannya karena kita pengennya itu ya kebermanfaatan semua yang mencangkup global nanti ya. Kalau mimpi memang harus tinggi seperti itu. Nah, itu semua insya Allah ternak akan kita sambangi. Cuma nanti kita mau menguatkan tim inti dulu dari Ternak Barokah gitu ya. Tim inti dulu dari Ternak Barokah, baru akan kita lari seperti itu. Jadi kita masih menahan ini sebenarnya ini. Jadi mimpi Ternak Barokah adalah menjadi peternak terbesar di dunia untuk bisa memberi kebermanfaatan ke semua untuk semua. Kita juga harus mencangkup ke semua gitu ya, seluruh daerah, seluruh lapisan orang seperti itu. Nah, saya ingin mencontoh kesuksesannya salah satu sahabat Nabi gitu ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Beliau saat itu ke Nabi Muhammad SAW, beliau disarankan untuk peliharalah domba. Nah, dari domba itu beliau akhirnya menjadi orang terkaya gitu ya. Jadi seluruh orang pada zaman itu dikumpulin hartanya masih kaya beliau gitu. Anggaplah lebih dari 50% harta saat itu dikuasai beliau dari domba seperti itu. Nah, kami ingin mengulang kesuksesan itu lagi gitu ya. Mimpi boleh tinggi lah ya seperti itu ya. Kalau kepleset maling ya di bawahnya gitu ya. Kalau mimpi rendah kepleset rendah lagi. Nah, pengen kami seperti itu. Jadi kita pengen mengulang kesuksesannya dengan effort yang lebih mudah berkali-kali lipat dari beliau gitu. Soalnya kami nggak mungkin kuat kalau diuji seperti beliau gitu ya. Jadi berdoanya ujiannya mudah sekali, tapi mengulang kesuksesannya beliau seperti itu. Kalau untuk sebenarnya domba, semuanya itu bisa dijadikan uang ya, jadi cuan katanya gitu ya. Dari contoh nih, betina bunting, ini kedepannya prediksi saya setahun lagi atau 2 tahun lagi itu akan menjadi komoditas yang sangat menarik. Karena apa? Domba sekarang sulit gitu ya. Mungkin sebelum ini betina di bawah 20 kilo atau masih muda yodara itu menjadi best seller di dunia peternakan, di perdombaan atau di perkambingan, karena itu salah satu komoditi untuk sate ya. Nah, bisnis real di domba atau di kambing adalah daging, yaitu untuk sate, untuk kuliner kambing atau domba. Nah, itu pakai betina yang kira-kira bobot 20-an kilo. Nah, itu best sellernya mungkin di situ. Nah, sekarang domba itu sulit gitu ya. Kalau dipaksain terus, itu akan habis domba, karena yang betina yang mau untuk induk dihabiskan terus. Nah, pasti semua peternak akan beralih, oh saatnya ini mungkin akan breeding. Nah, itu mungkin 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, domba bunting atau domba induk itu akan jadi best seller juga gitu. Dibanding dengan menurunnya permintaan domba untuk pedaging betina. Nah, untuk tiap tahun best seller di kurban ya tetap aja domba jantan, nggak ada lain gitu ya. Kecuali skala-skala besar memang lembaga-lembaga itu kadang pakai betina ya kapasitas 1000-an dan lain-lain ya. Nah, tapi saya akan sedikit bocorkan ya dari dari pupuknya, dari kotorannya gitu ya. Dari kotorannya 400 ekor aja induk gitu ya. Sehari bisa 20 sampai 25 karung.
satu karung pupuknya itu kita hargai 12.500 sampai 15.000, itu berarti kita mendapat pendapatan 300.000 lah ya, kalau 15.000. Nah, 300.000 anggaplah per pegawai itu gajinya per hari anggaplah 800 sampai 100.000. Itu bisa untuk menggaji 3 sampai 4 pegawai. Padahal untuk kapasitas 400 ekor itu cukup 2 pegawai sampai 3 pegawai. Nah, itu dari pupuknya aja sebenarnya bisa untuk apa ya? Membayar operasional dalam bentuk pegawai seperti itu. Lalu di domba itu ada hijauan rumput ya. Nah, potensi rumput ini sangat besar gitu ya. Kita nanam 1 hektar rumput gitu, rumput pakcong, itu bisa menghasilkan pendapatan bersih 30 juta per panen. Jadi teman-teman itu mau gaji berapa sih ya? Nyewa lahan di desa aja 1 hektar paling 15 juta ya. Sekali panen des itu kotornya mungkin 48 juta. Untung bersih 30 juta itu 55 hari, atau kalau yang pertama 3 bulan pertama. Setelah itu 50 1 tahun 5 kali panen lah, anggaplah seperti itu. Udah bisa teman-teman itu kalau per bulan pengen gaji 15 juta itu bisa, asal di manage dengan bagus gitu ya, seperti itu. Terus apanya lagi mau jadi banyak kulit kita sama kita jadikan ini. Jadi semua dari aspek di ternak ini, domba ini bisa di scale up ya, dari pupuk sampai apanya rumputnya gitu, seperti itu. Oke, pesan saya untuk generasi muda gitu ya, jangan malu untuk berusaha gitu ya. Usaha kecil kalian dulu, saya usaha kecil gitu ya, tapi nggak ada langkah 1000 tanpa ada langkah pertama seperti itu gitu ya. Jadi nikmati proses kalian dan terus belajar ilmunya, habis itu di scale up gitu ya. Punyalah seorang guru gitu ya, atau seorang pembimbing untuk biar bisa membenarkan, oh kamu itu jangan seperti ini, kamu itu salah, langkahmu kamu itu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita berjalan, kita udah tahu ilmunya, kita udah ada pembimbingnya, dan kita udah ada harus goal. Nah, ketika udah kita mencapai goal, kita akan buat goal-goal baru selanjutnya yang lebih besar seperti itu. Jadi untuk anak muda jangan apa ya, jangan takut untuk berwirausaha gitu ya, khususnya para nanti peternak gitu ya, atau teman-teman sarjana peternakan atau apa SMK peternakan. Kita bisa jadi miliarder dari semua aspek peternakan itu, kita bisa jadi konglomerat dari situ gitu ya. Jangan takut gitu ya. Tapi kalau yang mau jadi pekerja, oke, nggak masalah, itu juga mulia gitu ya. Itu passion masing-masing, itu pilihan masing-masing. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa membuka rezeki orang lain itu lewat kita gitu, kita akan lebih bahagia gitu.